Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nusyahada, NIM 2230202327. Di sini saya memenuhi UTS mata kuliah Al-Quran Hadis yang akan menjelaskan pada surah Al-Quran. Yang pertama yaitu surat Al-Fatihah. Nama lain dari Al-Fatihah dipilih karena sebagai surat pertama dalam Al-Quran dan karena perannya yang konsisten sebagai pembuka dalam setiap sholat. Konsep keterbukaan yang terkandung dalam nama ini mencakup aspek fisik dan spiritual, mengajarkan pentingnya membuka diri terhadap petunjuk Allah dan membuka pintu kesulitan untuk mencapai keberkahan dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Falaq. Al-Falaq disebut dengan isim ma'ruf atau yang disebut juga sifat musyabahah yang berarti terbelah. Arti umumnya, Al-Falaq berarti segala sesuatu yang tumbuh dari jabal, hujan, dan dari awan, rumput dan anak, serta dari rahim ibunya. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Kafirun. Al-Kafirun dalam Al-Quran itu menekankan perbedaan antara keyakinan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang kafir dalam menyembah Tuhan. Dalam teks tersebut, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menegaskan perbedaan mendasar antara Tuhan yang disembahnya dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Yang selanjutnya itu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu dapat disimpulkan bahwa surat Al-Ma'un ini menegaskan pentingnya kepedulian sosial, khususnya dalam membantu fakir miskin dan memberikan zakat. Surah ini juga mengkritik sikap egois dan tidak peduli terhadap sesama, terutama itu oleh orang-orang yang memiliki banyak harta, dengan menekankan pentingnya memberikan bantuan dan pertolongan serta dalam berbagai bentuk kesulitan. Surah ini juga mengajarkan tentang solidaritas, kebaikan, dan juga ketaatan terhadap Allah. Selanjutnya yaitu surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu merupakan surah ke-19 bagi ulama, surah ke-19 yang dinyatakan itu surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas juga tidak hanya menggambarkan tentang keesaan Allah, tetapi juga menetapkan ajaran tauhid kepada Allah yang bersifat sempurna, yang tunggal dan menjadi sebuah zat untuk bergabung kembali bagi seluruh makhluk hidup di alam semesta ini. Yang selanjutnya yaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini menjelaskan tentang pertolongan kepada Allah terhadap kaum muslimin sehingga meraih kemenangan atas kaum musyrikin Quraisy dengan ditaklukkannya kota Mekah dalam peristiwa yang dinamakan dengan Fathu Mekah dan mulainya berbondong-bondong orang masuk Islam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah itu pada ayat pertama pada surat ini. Kemudian pada ayat terakhir itu Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memujinya dan beristighfar kepadanya, serta mendapatkan kemenangan tersebut. Selanjutnya surah Al-Kautsar. Pokok isi surah ini perintah melaksanakan sholat dan berkorban, karena Allah memberikan banyak kenikmatan untuk mereka yang beriman terhadapnya. Sedangkan para orang kafir itu membenci Nabi Muhammad SAW yang mengatakan keturunan Nabi terputus karena semua putranya itu wafat. Maka sesungguhnya dapat disebut dialah orang-orang yang terputus. Yang selanjutnya itu surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini mengisahkan tentang Asbabul Fil atau pasukan bergajah. Pasukan ini dipimpin oleh raja yang berkuasa yang bernama Abraha Al-Astram. Abraha Al-Astram ini membangun gereja besar di sana dan bermaksud untuk memindahkan pusat pelaksanaan haji dari Ka'bah
ke gereja di negerinya. Disebut juga dalam kitab tafsir tersebut bahwa surat Al-Fil menjadi salah satu bukti pengugat tentang hukum bagi orang-orang yang sombong. Yang selanjutnya itu surah Ahtin. Surah ini berisi peringatan kepada seluruh manusia yang tidak mau beribadah dan diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Selain itu, Allah telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk di muka bumi ini. Sudah seharusnya itu manusia dapat bersyukur dan juga menjalankan kewajibannya sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu Al-Mujadalah ayat 11. Surah Al-Mujadalah ini memberikan gambaran tentang perintah bagi setiap manusia untuk menjaga adab sopan santun dalam suatu majelis pertemuan atau adab sopan santun terhadap Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu surah Ar-Rahman ayat 33. Surat ini menggambarkan sebuah keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya yang tidak terbatas. Selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 8. Surat ini adalah surat yang termasuk muhkamat, yang artinya hukumnya tidak berlaku dan tidak naskah. Dapat diartikan juga suatu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah apabila sewaktu pembagian warisan itu tidak para kerabat dan ahli waris, anak-anak yatim dan orang miskin, maka berikanlah kepada mereka suatu bagian dan harta warisan. Dan hal tersebut merupakan kewajiban, mengatakan hal tersebut di awal-awal masanya Islam. Yang selanjutnya itu surah An-Nisa ayat 146. Surat ini menjelaskan bahwa dapat mencerminkan pandangan tentang keadilan dan ampunan terhadap Allah, di mana pintu taubat terbuka bagi semua, termasuk bagi mereka yang sebelumnya bersikap munafik. Penjelasan ini juga menekankan pentingnya taubat terhadap manusia dengan bersungguh-sungguh, serta perbaikan diri, ketaatan pada agama, dan kesungguhan hati dalam menjalankan ajaran agama Allah. Selanjutnya yaitu Al-Baqarah ayat 153. Surah Al-Baqarah ayat 153 mengajarkan pentingnya sabar dan sholat terhadap kehidupan manusia. Manusia terutama itu manusia muslim. Allah memperintahkan orang-orang beriman untuk memohon pertolongannya dengan sabar dan sholat. Selanjutnya surah Al-Imran ayat 134. Yang dimana surat ini termasuk surat Madaniyah yang menceritakan keluarga Imran, orang tua Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Ayat 134 menunjukkan karakter orang yang bertakwa, yaitu yang gemar berinfak, menahan marah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Selanjutnya itu surah Al-Anfal ayat 27. Yang dimana dalam surah ini memerintahkan kaum mukmin untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ayat ini juga melarang berkhianat termasuk kepada Allah dan Rasul. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Ahqaf ayat 13. Surah ini menjelaskan tentang pentingnya istiqomah dalam keyakinan seorang muslim. Istiqomah adalah sikap teguh pendirian dan konsisten dalam beriman. Ayat tersebut menceritakan bahwa orang-orang yang mengaku bahwa Allah adalah Tuhan mereka, kemudian mereka tetap teguh dalam keyakinan mereka dan tidak akan merasa takut atau bersedih. Selanjutnya yaitu Al-Furqan ayat 63. Ayat ini menekankan pentingnya rendah hati dan damai dalam berinteraksi terhadap orang lain.
Nah, selanjutnya itu surah Al-Isra ayat 27, yang dimana ayat ini diturunkan dalam rangka menjelaskan perbuatan orang-orang jahiliyah. Yang selanjutnya surah An-Nahl ayat 144. Dalam surah An-Nahl berisi apa yang dimakan dan mempengaruhi peragai atau karakter seseorang. Dalam Islam itu mewajibkan umatnya untuk memberikan makanan yang halal dan baik. Tidak semua makanan yang baik itu halal, tetapi semua yang halal pasti memberikan kebaikan. Yang selanjutnya itu surah Al-Maidah ayat 90-91. Ayat tersebut dengan tegas menggambarkan perjudian serta konsumsi minum-minuman keras sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam serta prinsip-prinsip moralnya. Dinyatakan bahwa praktik-praktik tersebut adalah perbuatan yang keji yang tidak dianjurkan, upaya untuk menghambat manusia dari mengingat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi larangannya. Yang selanjutnya yaitu surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini pengingat yang penuh harap bagi umat muslim bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan mereka dapat bertaubat bersungguh-sungguh. Ayat ini juga menunjukkan sifat-sifat maha mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu maha pengampun serta maha penyayang. Yang selanjutnya surah An-Najm ayat 39-42. Surat ini menjelaskan tentang seorang tidak memperoleh pahala kecuali dari apa yang diusahakannya sendiri. Ia tidak berhak mendapat ganjaran atas suatu amal yang tidak ia kerjakan. Sementara pada ayat 40 menunjukkan bahwa apapun usaha dan amal perbuatan yang manusia lakukan kelak akan diperlihatkan dan mendapatkan balasannya. Bahkan bukan hanya dirinya yang melihat, seluruh manusia pada yaumil hisab itu akan melihatnya. Pada ayat 41 menegaskan bahwa manusia tidak akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang telah ia usahakan, amal yang jelek yang dibalas Allah dengan sejelek-jeleknya. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Imran ayat 159, yang dimana ayat tersebut menyampaikan tentang sifat lemah lembut Rasulullah SAW yang merupakan anugerah dari Allah serta respon positif manusia terhadap kelemah lembutan dan negatif terhadap sikap kasarnya. Selanjutnya surah Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini mengajarkan prinsip-prinsip kesetaraan, toleransi, kerjasama, dan penghapusan diskriminasi dalam masyarakat, serta juga menegaskan bahwa ketakwaan Allah penentu ulama kedudukan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.